Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdol daripada wiritan. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ya. Video kali ini mungkin bakal viral or something, gue nggak tahu. Tapi intinya, pada kesempatan ini gue mau ngebahas tentang sosok Idrus Ramli yang di video gue yang sebelumnya, yang ini kalian bisa lihat ini, yang thumbnailnya seperti ini. Nah, itu banyak yang komentar tentang sosok beliau ini. Nah, gue search dong, gue searching dong tentang beliau ya. Gue melakukan research. Pokoknya gue ngelihat lah track record beliau, latar belakang beliau itu seperti apa. Nah, ternyata ada satu channel YouTube bernama Benteng Nusantara ini yang menyebut atau menyamakan beliau dengan ya persamaan yang bagi gue pribadi sih ini ya agak berlebihan dikit sih. Maksudnya persamaan yang cukup buruk ya, karena disamakan dengan salah satu binatang yang kita tahu lah ya, binatang menggonggong berkaki 4 itu. Nah, itu disamakan dengan binatang tersebut. Nah, bahkan dikatakan oleh channel ini ya, yang bilang ya, bukan gue, katanya sosok Idrus Ramli ini tidak lebih baik dari binatang yang itu tadi. Jadi lebih buruk gitu loh. Si channel yang punya channel ini, adminnya atau yang jadi voice overnya bilang kalau Idrus Ramli ini nggak lebih baik, atau berarti Idrus Ramli ini lebih buruk dari binatang tersebut. Ini gila sih, luar biasa. Nah, kenapa kok bisa dikatakan seperti itu dan kenapa kok berani-beraninya si Benteng Nusantara ini bilang seperti itu? Nah, kita lihat videonya bersama-sama ya. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya, tidak peduli sang tuan telah berbuat salah. Itulah perumpamaan yang pantas untuk menggambarkan orang-orang yang membela secara membabi buta kaum Habib keturunan Ubaidillah. Bahkan statusnya bisa lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena mereka tak cuma sekedar menjaga, tapi justru ikut berbuat kejahatan dengan menyebarkan dusta sang tuan majikannya, mengklaim Wali Songo yang bukan siapa-siapa mereka, diakui sebagai keluarga yang masih sejalur nasabnya. Tujuannya jelas agar golongan mereka dimuliakan oleh orang-orang Nusantara, karena Wali Songo yang mengislamkan leluhur kita dianggap bagian dari leluhur mereka. Kelicikan kaum Habib pun menjadi sangat sempurna ketika Wali Songo yang diklaim masih bagian dari keluarga mereka. Para zuriat Wali Songo diingkari keberadaannya, bahkan dinarasikan Wali Songo tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah meneruskan nasabnya. Dan tujuan mereka jelas agar status mereka yang dianggap sebagai zuriat Rasulullah tidak tersaingi oleh zuriat Nabi dari kabilah lainnya, khususnya para zuriat Wali Songo yang leluhurnya adalah penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Kezaliman kaum Habib kepada zuriat Wali Songo adalah bentuk kejahatan besar yang sangat luar biasa biadabnya, sehingga jika ada manusia yang ikut menyebarkan dusta bahwa Wali Songo masih sejalur nasabnya dengan golongan mereka, maka sungguh dia jauh lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena ia tak cuma sekedar menjaga, namun ikut serta pula dalam menyebarkan dusta sang tuan majikannya. Oke, jadi bagi si Benteng Nusantara ini, sosok Idrus Ramli ini tuh kayak pro Habib yang di Indonesia yang sekarang udah diungkap bahwa palsu gitu. Dari sisi nasab nggak ketemu, DNA juga nggak nyambung, jadi ya mau pakai alasan apa lagi untuk tetap disebut Habib atau tetap mengaku keturunan Rasulullah? Ini udah nggak punya bukti apapun gitu, selain klaim sepihak dari mereka, Rabithah Alawiyah gitu. Jadi bagi Benteng Nusantara ya, bukan bagi gua, sekali lagi, bagi Benteng Nusantara, Bapak Idrus Ramli ini itu seperti ya binatang itu tadi. Gue gak berani nyebut bro, bukan gimana-gimana ya, karena ya gue banyak yang gak setuju dengan Idrus Ramli, dan kita tahu bagaimana permusuhan beliau terhadap dakwah sunnah atau salafi. Namun ya masa kalau dia menghina atau mengejek salafi terus, atau mengejek kita juga harus balas, kan gak juga tau. Maksudnya ya kalau dia ngejek kita, ngejelekin kita balas, terus apa bedanya kita sama mereka? Gue, sudut pandang gue kayak gitu. Jadi ya udah, kita ingkari, kita dakwai. Kalau mereka ngejek ya udah, kita sabar aja. Kalau gue sih gitu. Tapi ternyata malah dibalas dengan sebutan yang begitu, aduh, disamakan dengan anjing ya, disamakan dengan anjing. Yang menyamakan ternyata bukan kita, bukan gue, bukan orang dari Salafi, bukan Ustadz Salafi, bukan tokoh-tokoh Salafi, tapi ternyata malah dari kelompok mereka sendiri, dari NU, di channel Benteng Nusantara ini. Jadi gimana ya? Sebelum lanjut ke videonya, ini nanti setelah ini mau bahas sejarah ya, sebenarnya Idrus Ramli itu
tuh bagaimana dari sudut pandang NU. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat dulu video penghinaan atau doktrin sosok Idrus Ramli terhadap dakwah sunnah atau manhaj salaf. Bagaimana beliau memupuk kebencian terhadap memupuk kebencian jamaahnya terhadap dakwah salaf. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Nah, jadi gue nggak tahu itu sumbernya dari mana ya. Yang tokoh yang dia sebut seperti itu siapa, gue belum research. Nah, itu benar atau enggak gue nggak tahu, tapi kata dia menghina Salafi, Wahabi lah di video ini. Dalam hal ini pakai istilah Wahabi, menghina Wahabi, mengatakan oh Wahabi setan alas, Wahabi hantu banyu, hantu air. Maksud gue kalau digitik I don't know, mungkin gue yang nggak baperan atau gue yang orang yang sesulit serius atau gimana gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat orang kayak gitu dan denger, gue malah ikut ketawa. Maksudnya ya gue orang yang dituduh Wahabi, gue yang disebut Wahabi oleh mereka, tapi ketika mereka bilang hantu banyu atau hantu air, gue kayak like what? Really? Gue gak ikut ketawa. Kayak siapa? Gue gak merasa hantu air gitu loh. Jadi kalau lo bilang hantu air ya gue ikut ketawa lah. Itu yang lucu di situ. Dan lucunya lagi ternyata disamakan. Ya maksudnya mungkin ada yang membahas ini juga, tapi kan gak balas, cuman mengingkari ini kok begini, kok mengejek, suka jelek-jelekin, siapa yang sebenarnya suka jelek-jelekin, siapa yang merasa benar sendiri. Kayak dibalik itu tuduhan mereka ternyata kembali kepada diri mereka sendiri. Sekarang ternyata karena kasus ya Habib ini ya, apa sih istilahnya, begal nasab. Nah, kasus begal nasab ini akhirnya malah dari kelompok mereka sendiri, kelompok NU yang kontra dengan Habib, malah menyebut atau menyamakan sosok beliau ini dengan anjing, bahkan lebih parah atau lebih buruk dari anjing penjaga katanya gitu. Nah, ayo kita balik ke video tadi, bagaimana sejarah dari tokoh Idrus Ramli ini, kenapa kok ada NU kok jadi dua. Maksudnya kenapa kok NU itu ada yang nggak suka sama dia, padahal dia kayak NU banget gitu loh kesannya, bahkan ya fanatik banget loh kesannya, tapi kok ternyata dari NU-nya sendiri malah banyak atau ada yang nggak suka juga sama dia. Nah, ini sejarahnya, ini kayak begini sejarahnya. Akhirnya kesepakatan bocor juga. Ini kan tulisannya anjing itu kaum muslimin. Anjing dikasih tulang tuan majikan, ya. Idrus Ramli kenyang dikasih tulang. Akhirnya kan yang mencaci maki, yang menyebut anjing itu bukan orang Wahabi, ya. Ini jamaahnya sendiri, sama-sama satu ormas, sama-sama ormas NU kaum muslimin. Idrus Ramli. Sebenarnya kita sangat muak membahas jenis manusia yang satu ini. Dari dulu kita sangat jijik melihat tampangnya yang sok paling lurus dan merasa paling benar keislamannya. Sehingga para kiai yang ada di jajaran struktural Nahdlatul Ulama hampir semuanya ia anggap salah hanya karena pemahaman agamanya tidak sepaham dengan yang ada di otak dia. Bahkan karena menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan keislamannya, ia pun membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya. Kemudian menyebarkan fitnah bahwa PBNU dihuni oleh ulama-ulama liberal dan Syiah dengan harapan warga Nahdiyin akan mengikuti struktural NU yang diciptakan oleh dia. Bagi warga NU yang bodoh tidak mengetahui hakikat sebenarnya, tentu saja mereka akan terpengaruh dengan cocotnya yang sok paling lurus dalam beragama. Tapi bagi kita yang tahu hakikat di balik itu semua, apa yang dilakukan oleh dia membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya adalah bentuk ekspresi sakit hatinya dia yang merasa dipermalukan akibat hanya mendapatkan satu suara, ketika mencalonkan diri sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, oke, itu tadi jadi sejarahnya ternyata politik gitu loh. Politik ternyata. Jadi ini dari sudut pandang Benteng Nusantara ya, gue sumbernya dari channel itu. Jadi kalau ada masalah atau salah apa-apa ya salahin Benteng Nusantara, jangan salahin gue cuman reaktor aja, gue nge-react aja. Reaction. Nah, dari sumber itu tadi, video tadi, ternyata Idrus Ramli itu dulu pernah ikut kayak pemilu gitu ya, pemilihan ketua. Nah, ternyata kalah gitu. Kalah dan yang milih cuma satu. Yang milih cuma satu, literally cuma satu, itu katanya. Bener-bener satu doang di antara banyak orang, dan pilihan yang lainnya ternyata dia yang milih cuma satu gitu. Terus ngerasa baper gitu, aku kalah.
yang milih cuma satu. Aku nggak terima, aku harus melakukan sesuatu. Nah, jadinya dia bikin semacam tandingan, jadi memecah NU jadi dua gitu loh. Ada NU yang NU biasa, sama ini NU garis lurus, tambah embel-embel garis lurus. Kalanya si Benteng Nusantara ya, gue cuman ngulangin di video itu tadi. Nah, ini strukturnya kayak gini kurang jelas ya, tapi gue lihat di sini ada sosok Buya Yahya juga ya ternyata. Apakah Buya Yahya juga pro Habib KW atau gimana? Gua nggak tahu ya. Kalian yang bagaimana komentar kalian ya? Apakah berarti semua yang ada di video ini, tokoh-tokoh yang ada di sini tuh pro Habib semua, termasuk Buya Yahya? Maksud gue jarang ada yang bahas tentang Buya Yahya dan Habib ya. Gue belum pernah lihat. Nanti mungkin setelah ini gue react juga karena penting ya tentang hal ini. Kalau menurut kalian gimana? Itu sekian aja videonya karena ini cukup gila sih. Maksud gue disamakan dengan binatang, dan yang menyamakan bukan Wahabi. Padahal selama ini yang diejek, yang dijelek-jelekin tuh Wahabi, Salafi, bahkan salahnya Salafi, salah fikir gitu. Nggak tahu dia dapat dari mana ya kepanjangan itu, tapi Salafi terus Wahabi yang dijelek-jelekin. Ternyata dia dibales, dan yang bales bukan dari Wahabi, bukan dari Salafi, malah dari kelompok dia sendiri. Karena ulah dia sendiri juga lah ya, pro Habib tadi. Maka ini menarik sih, ini lucu. Bagaimana komentar kalian, bagaimana pendapat kalian tentang video ini, bagaimana pendapat kalian tentang sosok Idrus Ramli? Apakah kalian merasa Idrus Ramli ini memang benar dan NU yang Benteng Nusantara itu salah, atau sebaliknya memang Idrus Ramli dan teman-temannya di garis lurus ini memang salah, sebenarnya ngaku-ngaku doang, atau gimana? Ya kalian mungkin punya pengalaman lebih, atau mungkin kalian juga orang NU atau gimana, atau kalian lingkungan kalian mayoritas NU atau seperti apa, kalian bisa komentar di video ini. Gitu aja sih kalau dari gua. Semoga bermanfaat. Ini gue cuman nyampein aja, cuman reaction aja, bukan bermaksud menghina atau gimana, kan ya jawabannya itu tadi. Kalau dari gua, mau dia ngejek gua nggak ngerasa hantu banyu bro, gua nggak ngerasa hantu air, jadi gua mah ikut ketawa aja. Kalau Wahabi setan alas, hantu banyu, hantu air, gua malah ikut ketawa gitu. Gue bukan hantu air, lo mau bilang gue hantu air, setan juga gue nggak peduli gitu kan. Dan apalagi ngebales ya, gue nggak ngebales, karena kalau dia bilang gue setan, gue hantu, terus gue bales, oh lu yang setan, lu yang hantu, nah apa bedanya gue sama dia? Kalau dia ngejek gue terus gue bales ejek, ya nggak? Makanya gue santai aja orangnya. Kalau gue ya, tapi kan orang beda-beda. Gitu sih. Cukup ya, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.